Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ana di mata kuliah Praktek Diplomasi. Minggu ini temanya adalah etika dan etiket bagian pertama. Nah, apa itu etika? Jadi etika itu adalah serangkaian tata cara tentang hal yang baik dan buruk maupun tentang hal yang benar dan salah yang diterima oleh dan berlaku di sebuah kelompok profesi atau pengguna. Nah, bagaimana dengan etika diplomasi? Etika diplomasi itu adalah cara yang baik dan benar dalam praktek penyelenggaraan resmi hubungan internasional. Nah, dalam hubungan internasional, etika diplomasi itu harus dilakukan dengan hati-hati. Jadi didasarkan pada prinsip resiprositas atau timbal balik, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa jika negara melanggar aturan atau perjanjian atau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan negara partner, maka negara partner akan melakukan hal yang sama juga ya terhadap negara yang bersangkutan. Nah, dalam pelaksanaan hukum diplomatik, ya memang tidak ada satu negara tertentu atau pihak tertentu yang menjadi hakim ya atau juri bagi pengontrol pelaksanaan hukum tersebut. Tetapi dengan adanya prinsip ini, maka setiap negara akan berhati-hati ya dalam bertindak jika tidak ingin mendapat perlakuan yang sama dari negara. Nah, tugas diplomatik atau fungsi diplomatik, ya sekali lagi Bu ingatkan, itu ada fungsi perwakilan, ya, ada fungsi perlindungan, ada fungsi perundingan, ada fungsi pelaporan dan juga fungsi promosi. Namun ada fungsi lain, yaitu fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ini lebih merujuk pada hal-hal yang bersifat non-substantif, yaitu hal-hal di luar diplomatic contents atau objek yang diperjuangkan. Sementara aspek sosial ini merupakan sebuah substansi tersendiri ya di dalam proses diplomasi. Etiket merupakan hal yang sangat penting dalam hubungan atau pergaulan antar manusia. Nah, etiket berasal dari bahasa Prancis yaitu etiquette yang memiliki dua arti, yaitu label atau cap, bisa juga berarti sopan santun atau tata krama. Sehingga etiket ini dapat diartikan sebagai code of behavior. Ya, kemudian diartikan juga rule for formulation of polite social behavior among people in class of society. Kemudian bisa juga diartikan the unwritten rules about what a professional man may or may not do in profession as medical legal etiquette. Ya. Kemudian macam-macam etiket dalam diplomasi. Ya, yang pertama itu bercakap-cakap. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, pandai bicara, pandai bertanya, dan pandai mendengarkan. Nah, diam tidak berarti emas, tetapi justru mengisyaratkan bahwa kita tidak memahami yang sedang dibicarakan atau tidak tertarik dengan topik yang sedang dibicarakan. Nah, hal ini harus dihindari karena akan membuat lawan bicara kita tuh merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, bercakap-cakap itu membutuhkan sebuah pengetahuan. Nah, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam bercakap-cakap? Nah, yang pertama, tidak memonopoli pembicaraan. Kemudian memberi kesempatan orang lain untuk berbicara. Nah, kemudian yang kedua menjadi pendengar yang baik, ya, tidak memotong pembicaraan orang lain. Kemudian tidak membual tentang diri sendiri. Kemudian tidak membicarakan hal-hal yang akan menimbulkan pertentangan. Kemudian tidak menanyakan harga barang yang sedang dipakai, gitu ya, itu tidak sopan begitu. Kemudian bagi pria, jika ada wanita sebaiknya tidak membicarakan pekerjaan atau bisnis. Ini diharapkan sebaiknya begitu. Kemudian tidak membicarakan penyakit seseorang terlalu lama.
Ya, tidak semestinya. Jika tidak mampu mengikuti pembicaraan, sebaiknya tinggalkan situasi tersebut dan kemudian meminta maaf. Nah, kemudian berbicara dengan suara yang tenang, ucapan yang jelas, dan jika menggunakan bahasa asing ya, gunakan bahasa asing yang baik. Nah, hal-hal tersebut tadi di atas juga perlu didukung oleh yang namanya self-confidence, self-control, body language, dan juga first impression. Nah, kemudian bagaimana dengan berbicara melalui telepon? Ya, berbicara melalui telepon ya itu harus dilakukan dengan penuh sopan santun juga meskipun tidak sedang berhadapan secara langsung gitu ya. Nah, perhatikan ya untuk menyebutkan nama dan keterangan asal, baru setelah itu maksud dan tujuan yang dikehendaki. Nah, jika diterima oleh orang lain, maka kita harus bertanya, apakah kita bisa berbicara dengan seseorang yang kita maksud. Nah, waktu menelepon pun juga harus diperhatikan. Karena menelepon sama dengan berkunjung. Ya, adalah tidak pantas untuk menelepon pada waktu-waktu yang juga tidak layak untuk melakukan sebuah kunjungan. Kecuali untuk kepentingan yang penting dan juga mendesak. Ya, itu mudah-mudahan bisa dipahami. Misalkan jam 12 malam gitu ya. Menelepon ya. Itu kan sama juga ya, artinya tidak waktu yang kurang tepat gitu ya di jam 12 malam. Nah, kemudian etika berkenalan ya atau berjabat tangan. Nah, ini Ibu bagi dua, era sebelum pandemi COVID-19 dan juga pada saat pandemi COVID-19. Nah, ketika sebelum COVID ya, berkenalan dengan berjabat tangan merupakan bagian ya dari hubungan antar manusia yang seringkali terjadi sehari-hari. Berjabat tangan ini juga hendaknya dilakukan dengan benar, tidak menggenggam terlalu kuat atau tidak terlalu lama. Nah, bila seorang pria berkenalan dengan seorang wanita, hendaklah menunggu wanita itu menyodorkan tangannya terlebih dahulu. Ya. Nah, kemudian jika memakai sarung tangan, ya tanggalkan dulu sarung tangannya. Tapi kalau wanita yang memakai sarung tangan, tidak perlu untuk menanggalkannya. Nah, ini biasanya untuk di Eropa ya. Nah, kemudian masih di Eropa dan Amerika, pada pria Eropa dan Amerika maka akan membungkuk dan seolah mencium punggung tangan si wanita. Hal ini dilakukan sebaliknya apabila yang diajak berkenalan adalah wanita Eropa atau Amerika. Ya, ini mungkin karena faktor budaya khusus di Eropa dan juga Amerika. Nah, sangat penting untuk mengucapkan nama dengan jelas, memandang mata, kemudian tersenyum. Apabila memperkenalkan seseorang kepada orang lain, sebaiknya berikan sedikit keterangan mengenai orang tersebut, misal pekerjaannya atau reputasinya yang terhormat. Nah, ini salam ketika era pandemi COVID-19. Ya, yang pertama ini adalah salam namaste dari bangsa India, ya, dengan menakupkan dua telapak tangan. Ya, ini mungkin selama 2 tahun ini kita sudah sering melakukan itu. Kemudian membungkuk ala bangsa Jepang, ya, begitu. Nah, itu juga disarankan juga atau diperbolehkan juga. Kemudian salam khas Islam ya, bisa dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan meletakkan tangan kanan ada di dada sebelah kiri, ya, dengan mengucapkan salam tadi. Nah, itu ya beberapa hal sedikit mudah-mudahan bisa bermanfaat kaitannya dengan etika ya atau etiket di dalam pelaksanaan diplomasi atau berlaku secara internasional. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.